tinggi. Gula tinggi, keluar macam-macam penyakit, keluar macam-macam komplikasi. Pernah nih nonton konten profesor di YouTube tentang tutorial HbA1c 6,5%. Nah, aku tuh punya beberapa pertanyaan. Nah, di video itu kan Prof merekomendasi untuk pilih sayuran, karbo, protein yang rendah gula. Gimana sih dok pembagian jadwal makan dan porsi yang baik untuk penyintas diabetes? Dan apakah boleh makan snack dan snack apa yang profesor rekomendasikan untuk penyintas diabetes? Intinya memperbaiki gula. Lihatnya HbA1c. HbA1c orang normal paling tinggi 5,6%. Jadi kalau sudah sampai 6,5% ke atas itu diabetes. Di antaranya itu pre-diabetes. Ya, nah semua pasien diabetes harus diusahakan HbA1c di bawah 6,5. Jadikan pre-diabetes dulu. Nanti pelan-pelan jadikan normal kembali. Dan kuncinya supaya HbA1c itu baik, itu adalah mengatur. Tadi saya sebutkan bahwa itu masalah gaya hidup, pola makan, termasuk pola pikir, termasuk jaga diri, jaga hati, jaga mulut, jamu, jati, jari. Nah, itu kuncinya. Nah, semua orang harusnya kalau mengerti, kita bisa ngalahkan diabetes. Ya, diabetes dikendalikan. Kita harus tahu sifat-sifat si diabetes itu. Diabetes pokoknya kalori besar, itu glycemic load-nya besar. Load itu artinya beban. Tapi kalau seratnya banyak, maka glycemic indeksnya turun. Kadang-kadang anak-anak, orang-orang taunya indeks dan load. Nggak usah repot-repot. Pokoknya jangan banyak-banyak kalori dan seratnya banyakin. Itu kuncinya. Apa itu HbA1c? HbA1c adalah glycated hemoglobin atau glycosylated hemoglobin. Jadi Hb kita, sel darah merah itu menangkap gula. Akhirnya terjadilah HbA1c. Dan HbA1c artinya dia mencatat gula, karena darah kita mencatat gula sepanjang paling lambat 3 bulan. Jadi berarti 1 bulan mau cek boleh, 2 bulan mau cek juga boleh, tapi paling lambat 3 bulan. Mengapa? Karena Hb kita rata-rata usianya 3 bulan. 3 bulan ganti sel darah baru. Sehingga perlu cek gula darah secara reguler, kontinu, paling lambat 3 bulan sekali. Nah, saya kasih singkatan ya, HbA1c itu ya. HbA1c hanya bisa andalkan satu cara. Nah, gampang ingat kan? Semua orang awam ngerti hanya bisa andalkan satu cara. Apa itu? Jamu jati jari. Jaga mulut. Itu nomor 1, jamu. Bagaimana mulut dijaga? Makan enak, makan benar, diet yang benar, tapi ingat jamnya. Pagi pankreas perlu kerja, metabolisme perlu jalan, makan besar pada pagi hari. Siang hari kita mulai agak santai, maka karbonya kurangin. Jadi makan pagi kayak raja, makan siang kayak pangeran. Kita pesan Gojek online, pesan makanan macam-macam. Tapi malam hari habis makan, tidak gerak. Naik tempat tidur main handphone, tidak gerak. Karbonya sangat sedikit. Saya katakan ini diet sangat sederhana. Jadi ibaratnya makan seperti orang miskin, tidak punya apa-apa, karbonya tidak ada. Jadi akhirnya makan pagi raja, makan siang pangeran, makan malam seperti orang miskin ya. Tapi ingat pula jam makannya yaitu malam tutup jam 7 dong. Sehingga siang jaraknya 6 jam, jam 1 tutup meja makan siang. Jadi harus sarapan pagi jam 7 tutup meja makan pagi. Banyak orang tidak mau makan pagi. Ya, makan pagi harus penting. 1 jam kemudian bergerak badan. Lalu kita tahu makan itu harus lengkap dong supaya enak. Ada karbo, ada protein, ada lemak, ada fiber. Fiber first, sayurnya banyakin. Segini loh sayurnya. Sesudah itu apa? Lauknya. Cari protein yang rendah lemak toh. Ada tahu, ada tempe, nabati, ada ikan, ada ayam, itu hewani. Kasih telur lagi. Lalu ini segini. Penuh piring kita, karbo terakhir. Cara makan gitu enak.
ya. Ada restoran mau pecel boleh, bumbunya dikurangin, kerupuknya nggak usah. Lalu kasih ayam sepotong, masih boleh telur, tapi jangan jeroan. Nah itu caranya. Jadi akhirnya kita makan restoran, makan enak, ya. Ini kapan-kapan kalau kapan-kapan ketemu saya, kita makan, ajak saya, Anda yang bayar, aku yang milih, gitu, ya. Jadi caranya gitu, kita harus mendapatkan gula kita tidak akan jadi melonjak tinggi. Ya, lalu jaga hati, tidak pernah galau, percaya diri, tidak ada stres lagi, ya. Kemudian jaga hati tetap gembira. Orang gembira gula turun, marah-marah gula naik, stres gula naik, rugi. Percaya diri bisa ngalahkan diabetes. Lalu terakhir apa? Jari itu jaga diri, tidur jangan larut malam, ya. Buang rokoknya itu, ya. Tidak ada lagi malas-malasan, ya. Selalu bangun pagi, sarapan, 1 jam kemudian bergerak, jemur matahari, gandengan sama pasangannya, lalu ketawa-ketawa nyanyi. Bukan main sehat, ya gembira, ya happy, yang sehat, gula pun terkendali, akhirnya umur panjang. Ini rahasianya. Apakah intermittent fasting bagi penyintas diabetes itu direkomendasikan dan berpengaruh nggak sama gula darah dan juga HbA1c? Intermittent fasting saya sangat setuju. Ya, banyak orang kan keren-kerenan intermittent fasting. Sebetulnya kalau saya ngajarin makan pagi, makan siang tetap teratur, tidak ada ngemil apa-apa, ya. Itu namanya fasting kan? Fasting kecil-kecilan 6 jam. Mau jadi panjang jadi 16 jam, jadi intermittent fasting 16-8. 8 jam eating window, 16 jam fasting window, ya. Tapi yang paling penting bukan masalah hebat-hebatan Anda berfasting, tapi yang penting adalah bagaimana mengatur piring Anda, ya. Jadi jangan waktu Anda sudah mulai makan balas dendam, lalu makan nasi goreng tambah mie goreng, nanti tambah lagi capcay, nanti ada sayurnya sedikit, tapi tambah lagi roti, tambah lagi es krim, tambah lagi macam-macam karbo. Itu gagal, tidak akan berhasil. Jadi intermittent fasting saya punya buku loh. Nah ini yang mana tuh? Ini puasa yang benar dan sehat, puasa yang benar dan sehat. Ini namanya intermittent fasting di sini. Intermittent fasting yang menyenangkan. Fasting bagus, berhasil, ya. Tapi kalau sembarang makan tetap tidak berhasil. Jadi yang penting fasting adalah kualitas, bukan masalah kuantitas. Dok, aku juga ingat waktu itu dokter bilang bahwa penyintas diabetes itu sebaiknya bergerak atau berolahraga ringan setelah makan. Nah, jenis olahraga ringan apa sih yang direkomendasikan untuk penyintas diabetes dan olahraga apa yang tidak boleh dilakukan oleh penyintas diabetes setelah makan? Semua pembakaran kalori, walaupun tidak lari, itu sudah membakar gula, ya, membakar kalori. Jalan aja bakar kalori kan. Saya ngomong-ngomong di sini sudah bakar kalori loh, ngoceh-ngoceh, ya. Jadi kita gerak-gerak sebentar, nyanyi 3 lagu dangdut sampai goyang-goyang bagi opa-opa, oma-oma, sudah cukup 10 menit lakukan seperti itu. 1 hour after meal, 1 jam habis makan. Jadi jangan olahraga ngoyo-ngoyo. Sesudah itu capek. Kalau capek apa? Cari makan lagi. Habis cari makan apa? Makan kebanyakan, tidurnya panjang, rugi. Jadi makan 1 jam kemudian bergerak 10 menit. Makan siang lagi 1 jam kemudian gerak 10 menit. Tapi memang kalau 3 kali makan, 3 kali gerak 10 menit, bukankah 30 menit kita sudah bakar kalori? Nah, itu cukup. Karena memang aturan daripada American Heart Association dan American Diabetes Association mintanya 30 menit per hari, cukup. Tidak usah yang berat-berat, karena yang terlalu berat itu memang memicu adrenalin, akibatnya tensi naik, gula pun naik. Jadi yang sedang, ya, atau ringan bagi orang tua. Ringan itu jalan biasa. Kalau malas gerak, tadi saya katakan duduk aja goyang-goyang sebentar, 10 menit itu gula sudah turun. Ya, jadi bukan olahraga yang lari kencang, karena ada aturannya, hitung denyut jantung maksimum. Ya, olahraga paling ringan apa? Jalan kaki.
catur, olahraga paling ringan, tapi tidak bakar kalori. Ya, misalnya apa? Ini olahraga bridge itu tidak bakar kalori. Saya minta jalan paling enak. Ya, jalan itu tidak usah bayar, tidak keluar biaya, tidak usah ganti baju gym segala, tidak usah bayar mahal-mahal. Ya, saya ketawa aja olahraga. Ngomong-ngomong sudah olahraga, tapi kurang, harus gerak. Gerak itu jalan paling bagus. Komplikasi apa sih yang dapat terjadi kepada penyintas diabetes yang HbA1c-nya itu tidak terkontrol? Komplikasi itu astaga. Diabetes itu kan gulanya tinggi kan? Gulanya di mana? Pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita gulanya tinggi, dinding pembuluh darah itu rusak. Begitu dinding pembuluh darah rusak, yang rata, jalannya rata, menjadi lubang-lubang, ya. Jadi kemudian semua yang lewat itu ada kolesterol, ada trigliserid, ada fibrinogen, ada macam-macam. Nah itu nyantol semua, dan akhirnya jadi kerak lalu menebal. Jadi diabetes bisa terjadi komplikasi dari kepala sampai kaki. Saya nulis buku banyak, baca buku saya ya. Dari kepala sampai kaki, komplikasi banyak sekali. Jadi katakan, misalnya di mata, katarak, glaukom, lalu retinopati, di mana? Rongga mulut, ya sering infeksi, gigi tanggal semua, gusinya naik turun, tidak rata. Kemudian apa lagi? Di mana? Telinga, pendengaran berkurang. Di otak, Alzheimer, pikun, dan stroke. Ya, di jantung pasti koroner, hipertensi terjadi, paru-paru gampang infeksi, di liver fatty liver, di perut mungkin ada batu empedu, mungkin pencernaan jadi terganggu gara-gara gula, ya. Kemudian ada orang yang tidak bisa nahan BAB, ada orang yang konstipasi, sembelit, macam-macam. Pinggang, di ginjal, gagal ginjal, cuci darah 25 kali lipat gara-gara gula yang tidak terkendali dengan baik. Belum lagi luka di kaki semua, pendek kata atas sampai bawah semua bisa kena. Prof, boleh nggak sih share gimana sih cara pakai CGM ICAN i3 yang benar? CGM adalah continuous glucose monitoring. Ya, gula dipantau senantiasa sehingga kita bisa memantau, mengendalikan gula sepanjang hari, setiap saat, ya, dan itu bagus sekali. Dari penelitian jurnal-jurnal yang ada, sesudah belasan tahun ini orang memakai CGM, ya. Ini teknologi baru dan banyak orang memakainya, angka opname berkurang. Angka komplikasi juga merosot tajam. Jadi kalau kita punya alat itu, mudah sekali Anda pakai dan akhirnya Anda bisa mengendalikan gula. Ya, ini seperti satpam yang menjaga gula kita senantiasa sepanjang hari dan tidak pernah lalai, tidak pernah terlelap dia. Ya, ini luar biasa. Lebih rajin, lebih disiplin daripada pasangan Anda. Ya, dan ini ya tidak menyakitkan. Boleh kita coba? Boleh. Sekarang saya minta ya asisten saya untuk membantu bawakan alatnya seperti ini. Mari silakan. Saya minta seorang yang gagah perkasa tapi gulanya sudah mulai agak tinggi. Ini namanya CGM. Ya, Continuous Glucose Monitoring. Ya, ini buatan mana? Pabriknya dari Belgium. Ya, saya lihat di sini distributornya sertifikat dari London. Hebat, keren sekali ya. Dan pabriknya di Changsha, Hunan. Ya, boleh kita pasang. Mungkin ada seorang yang ingin gulanya dikendali dengan baik ya. Mari Mas Arif duduk sini ya. Tolong duduk sini. Ini caranya masang sangat sederhana. Tolong, Rin. Ini pasang ya. Ini ada aplikasinya sudah mulai memindai. Jadi masang aplikasi lalu mulai memindai ya. Nah, mulai Bluetooth-nya kita nyalakan, lalu mulai hidupkan di sini Bluetooth. Nah, ini alatnya. Lalu kita mulai scan. Nah, scan nomornya sudah masuk. Lalu kita mulai masang ya. Cara masangnya sederhana. Coba pasang, dibuka itu, ya. Kemudian, nah, sederhana kita bisa lihat begini. Buka ini. Nah,
Alatnya kelihatannya besar ya, takut saya. Tapi ternyata kecil. Nah, ini sudah di scan. Ini ada instruksi manualnya di sini. Coba pasang. Lalu saya lalu putar gitu. Saya putar, lalu nih pasangnya di perut, ya perut. Ini sesuai ini, ya sudah tidak usah. Ini alkohol supaya steril. Sudah steril, sudah bersih, dan alkoholnya sudah kering. Lalu kita pasang seperti ini. Nah, ini tinggal pasang di sini. Ya, lalu saya pasang di sini. Sangat mudah, sangat praktis, alkoholnya masih ada. Nah, ini alatnya sudah terpasang dengan rapi gini. Nggak sakit? Enggak. Enak? Enak. Betul enak. Rasanya gimana? Dan ini nanti akan connect dengan Bluetooth dengan alat kita di handphone, sehingga handphone kita akan, kalau gula tinggi, titit, hey Arif, Mas Arif, gulanya tinggi, lalu dia mulai jalan-jalan. Nanti gulanya rendah, waktu dia tengah malam tidur, bunyi lagi titit, mulai Arif mulai cari apel, tapi tidak cari martabak loh ya malam hari. Nah, dengan demikian gula kita terkendali dengan baik. Hebat sekali. Ya Rif, ya selamat pakai alat ini ya. Jangan lupa ya. Ini boleh kena sabun, air mandi segala, tidak khawatir ya. Dan kelihatan ada ini membuat kita percaya diri, gula terkendali. Ada ini membuat kita jadi was-was ya, tapi tidak buat stres kan? Tidak. Ya, ada orang stres gara-gara pasang alat, ternyata tidak. Lebih banyak orang yang lebih percaya diri. Terima kasih Rif. Ya, diabetes bisa tanpa obat. Oh. Namanya remisi.